Dengan video kemarin, saya memberikan penjelasan mengenai kenapa saya menentang Habib Bahar dan apa tantangan saya dan bagaimana tanggapan saya terhadap tantangan itu, beserta ada alasan kenapa Habib Bahar ini belum mau untuk menemui saya atau bertemu saya. Karena tantangan saya bersifat publik, harusnya beliau ini memberikan jawaban yang di publik juga, bukan memberikan video-video yang tidak jelas. Wis. Lawan siapa sih? Ada orang sering bilang siapa? Siapa? Oh, Heri Pras. Waduh, siap kau lawan. Bahar bin Smith ini teman-teman bertanya kepada ini orang, siap kau lawan Heri Pras. Waduh. Dari dulu sumpah Nggak usah. Buat apa ngeladenin orang-orang kayak begitu? Waduh. menjaga guru tidak boleh. Iya, begitu-begitu itu bukan untuk apa namanya? Untuk apa? Bukan untuk dibanggakan apa. Biasa saja. Duel-duel apa segala macam lah. Santai di sini. Jadi teman-teman, ini Bahar bin Smith ini membuat video vlog sendiri teman-teman, bertanya kepada, ya mungkin ini adalah seorang muridnya yang juga seorang pesilat, bertanya kepada muridnya ini, apakah kau siap melawan Heri Pras? Dijawab oleh muridnya ini, kalau sudah perintah dari guru, saya siap untuk meladani Heri Pras. Waduh, luar biasa. Tantangan saya apa, dia jawab apa. Seolah-olah dia ingin mengalihkan pembahasan dan merasa sok bijak. Gak ada bijak-bijaknya. Anda itu tidak ada bijak-bijaknya. Yang dimana ketika Anda memberikan tanggapan terhadap nama saya, ketika nama saya disebut di komentar live Anda, dan Anda juga menyebut nama saya, memamerkan murid-murid Anda, yang dengan sengaja Anda itu menunjukkan bahwa Anda itu pemikirannya masih kanak-kanak. Kanak-kanak, orang yang dimana dari kemarin seperti Tengku Kori debat sama Anda, ya, mengajak Anda bertemu untuk melakukan keributan di jalanan, Anda datang. Anda bersiteru dengan Andi Rompas, Anda datang jauh-jauh ke Minahasa sama saya. Jarak tempat Anda dengan tempat saya itu dekat, gak sampai 2 jam. Tapi kenapa Anda seperti anak-anak menjawab tantangan saya dengan alibi seolah-olah saya itu nantang ribut? Dikira saya preman seperti Anda. Kenapa Heri Pras menyatakan Bahar Smith itu preman? Bukan Heri Pras yang menyatakan, Muhibbinnya sendiri, ya. Muhibbin Habib, ada Muhibbin Habib, ya, orang yang membela Habib juga, yang menyatakan Habib Bahar itu preman apa ulama. Ditantang mengkaji kitab tidak berani, ditantang ribut datang. Kesan apa yang ingin Anda tampakkan kepada umat, wahai orang yang mengaku cucu Nabi? Kesan apa? Kenapa Anda kepada umat sok paling benar mengaku cucu Nabi? Di dalam tubuh saya mengalir darah kenabian. Kenapa? Hasad, iri, dengki. Cucu Nabi, saudara. Ya, betul. Kenapa, saudara? Saya cucu Nabi, kenapa? Dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Kenapa, saudara? Iri, hasud, dengki, benci. Tidak masalah buat saya, saudara. Orang-orang kayak begitu tuh, bawa santai aja, bawa bercanda aja. Kenapa harus hasad, iri, dengki kepada Anda yang ngaku-ngaku cucu Nabi, yang dimana mulut Anda itu kotor kasar? Moral apa yang ingin Anda tunjukkan kepada umat? Pernahkah Nabi Muhammad SAW ketika memberikan penjelasan kepada umat melawan orang kafir, melawan orang musyrik, melawan orang munafik, lalu keluar dari mulut Rasulullah SAW ucapan-ucapan bangsat, biadab, babi, anjing, dan lain sebagainya, di mana kalimat-kalimat kotor sering keluar dari mulut Anda? Bagaimana Anda mengaku sebagai orang tersambung nasabnya, tersambung darahnya kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan dari segi akhlak saja Anda jauh dari beliau? Heri Pras nantang apa, dijawab apa. Itu cucu Nabi. Tidak tahu tantangan saya apa, lalu pamer murid-murid yang bisa-bisa silat. Dikira saya akan gentar begitu. Dikira saya akan berhenti begitu. Di zoom kepada jaketnya yang ada logo IPSI-nya. Wis. Lawan siapa sih? Ada orang sering bilang Siapa? Heri Pras. Siapa? Oh, Siap, Heri Pras. Waduh, siap kau lawan. Bahar bin Smith ini teman-teman bertanya kepada ini orang, siap kau lawan Heri Pras? Biar apa? Biar saya takut? Gak ada takut-takutnya. Meskipun Anda mau mengundang Heri Pras, yuk Heri Pras kita ketemu, saya akan datang. Asal penuhi tantangan saya. Jangan seperti santri-santri Sontoloyo kemarin itu. Sudah beberapa santri saya hadapi, baik dari telepon, video call, datang menemui saya datangi mereka. Sontoloyo semua. Hadis palsu yang dibawa, Nur Muhammad dibawa. Hadis palsu. Nabi Muhammad SAW membangkitkan kedua orang tuanya, disyahadatkan katanya.
Hadis palsu lagi dibawa. Dialog sama saya lewat telepon. Ngaku mondok 10 tahun. Ketika dialog membawakan hadis palsu. Terus yang ketiga datang menemui saya membela Gus Reza yang menyatakan kelak Banser dan Pagar Nusa pasti masuk surga. Menjamin orang masuk surga. Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi Muhammad nih. Nabi Muhammad SAW saja tidak pernah menjamin si fulan pasti masuk neraka. Kecuali Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang sudah jelas-jelas fil jannah. Bukan menjamin. Allah yang memberikan informasi itu kepada Nabi Muhammad SAW bahwa nama-nama yang disebut oleh Rasulullah bakal masuk surga. Pasti masuk surga. Kenapa orang sekarang seperti Gus Reza menyatakan bahwa Banser dan Pagar Nusa pasti masuk surga, sedangkan kebanyakan oknum-oknum Bansernya sawer-sawer joget-jogetan dengan perempuan? Saya bukan ingin klaim mereka ahli maksiat pasti neraka. No, saya tidak menjamin mereka masuk neraka dan tidak menjamin juga masuk surga, karena yang memiliki hak untuk semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika ingin mendoakan ibunya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah yang memiliki hak untuk memasukkan siapapun ke surga neraka. Orang-orang Salafi bukan mengklaim bahwa kedua orang tua Nabi Muhammad masuk neraka, tapi mereka itu hanya menyampaikan dalil bahwa ini loh kata Nabi, ini loh kata Allah. Bukan semata-mata karena ro'yu orang Salafi sendiri. No, itulah ketumpulan pemikiran kalian ketika mendengar ceramah orang-orang Salafi. Datang mereka santri-santri. Awalnya 2 orang. Setelah 2 orang, datang beberapa lagi. Kenapa harus banyak orang? Kenapa mendatangi saya untuk dialog ilmiah harus banyak orang? Untuk ngeroyok, untuk memberikan shock terapi agar saya takut berhenti bicara seperti ini di media sosial. Tidak akan berhenti saya. Tidak akan pernah saya berhenti. Ketika apa yang saya sampaikan, dalil Al-Quran dan hadis yang sahih. Bagaimana saya akan takut dengan shock terapi Sontoloyo yang mendatangi saya keroyokan, mengundang saya datang sendirian, dihadapi keroyokan. Saya tidak akan takut untuk menyampaikan kebenaran. Karena apa? Kebenaran itu meskipun ancamannya nyawa harus disampaikan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW menyampaikan kebenaran ke Taif, kepada pemuka-pemuka besar Taif, pemimpin suku-suku di Taif. Nabi Muhammad SAW datang ke sana untuk menyampaikan kebenaran meskipun harus dilempar batu sampai berdarah-darah. Banyak kisah Nabi Muhammad SAW menyampaikan kebenaran, berdarah-darah pulangnya. Kata Rasulullah SAW, Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Dan ke 73 golongan semuanya akan merasa paling benar. Camkan itu. 73 golongan semua akan merasa benar. Hanya satu yang benar-benar lurus, yang benar-benar hak, yaitu dia yang mengikuti Al-Quran dan sunnahku. Sunnahku yang mana? Bukan yang do'if, bukan yang maudhu, tapi yang sahih. Bukan mengedepankan akal. Oh ini bagus loh, maknanya bagus nih untuk diamalkan. Amalkan saja. Padahal do'if, padahal maudhu, diamalkan. Apakah seperti itu cara mengikuti sunnah? Sampai-sampai membuat amaliyah-amaliyah baru. Saya bukan ulama, tapi saya selalu mendengarkan nasihat para ulama. Yang dimana ilmunya kalian, Ustadz Khalid Basalamah, ilmunya masih begini begitu. Ustadz Syafiq, Ustadz Yazid Jawas, Ustadz Firanda dan lain sebagainya. Kalian cuma kalian caci maki. Mereka anak bangsa, kuliah, menuntut ilmu ke Mekah Madinah, pulang ke Indonesia untuk mengajak kita melek kepada hadis yang sahih. Mereka anak bangsa, tetapi kalian anggap seperti ini di Indonesia. Ditolak-tolak sana sini. Kembali lagi kepada pembahasan. Kalau Anda, ya Bahar ya, ingat sekali lagi Bahar, ketika Anda menyampaikan sesuatu di media sosial, itu bukan tanpa alasan orang mereaksi. Siap menghunuskan pedang katanya. Saya ingat sekali kepada teriakan Rencong yang berbicara. Bukan ini, tapi Rencong yang akan berbicara kalau ada kecurangan dan lain sebagainya. Emangnya Anda mau perang di jalanan? Habib Rizik Syihab, doakan anak-anak kalian ikut FPI, ikut kami, pergi ke Jakarta, pulang tinggal nama, mati, pulang mati. Jihad katanya. Jihad mau kemana? Membela ISIS. ISIS tuh begini. Kalau dia masih lurus, membela ini, membela itu, begini itu. Kita ikuti ISIS. Kita bela ISIS. Bela ISIS sana. Telepon ISISnya, suruh perang ke Palestina. Sekalian sama wali-wali majedub kalian bawa. Jangan sembarangan ngomong wali majedub. Jangan sembarangan berbicara wali fulan. Jangan sembarangan membicarakan wali kutub. Nanti kena kualat azab dan lain sebagainya. Ajak semua wali-wali kalian, Habib-Habib yang sangat mulia itu, miliki karomah sembarang karomah, ajak ke Palestina, suruh berdiri di depan Zionis, perang sana. Kira-kira karomah yang dibangga-banggakan mempan nggak kepada pelurunya orang-orang Israel? Bisa membuat orang-orang Zionis gentar nggak wali-wali kalian? Seenak jidat mi'raj 70 kali. Masuk kamar, sholat di Mekah. Masuk goa,
pergi ke Mekah. Kesontoloyan cerita yang Anda doktrinkan kalian oknum-oknum ini di Indonesia sudah sangat membeludak, sudah sangat banyak. Ada salah satu Habib yang katanya ketika ada seorang muhibbinnya mati, si Maman, penjual kacang, mati si Maman, didatangi sama si Habib, dikasih kertas, ditulisi, ditaruh belakang kepala, kubur. Nanti di kuburan, kertas itu yang akan menjawab pertanyaan mungkar nakir. VIP man, lulus, masuk surga tanpa hisab, bermodalkan kertas, padahal ahli maksiat. Doktrin seperti ini sudah mendarah daging di Indonesia. Kalau anak-anak bangsa diam, mau sampai kapan doktrin-doktrin ini akan berakar, berjamur di Indonesia? Jadi virus nanti yang mudah menyebar kepada anak bangsa. Tetapi kita harus cerdas. Kita harus stop pemahaman seperti ini. Pemahaman seperti ini akan membimbing umat kepada kebodohan. Kebodohan-kebodohan apa? Ada salah satu video yang membuat saya semakin berpikir bahwa apakah kalian lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW? Lebih mulia daripada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Yang dimana Anda ketika salaman, kalian ini ketika salaman sengaja meletakkan tangan kalian lebih rendah daripada dada kalian. Agar apa? Agar yang salaman kalian mungkin ruku kepada kalian. Bukan cuma sampai ruku. Bahar Smith, murid-muridnya, santri-santrinya disuruh baris, salaman kepada beliau, cium tangan bolak-balik, diendus-endus, sampai nyungsep-nyungsep nyium kakinya. Pernahkah kejadian seperti ini terjadi kepada Nabi Muhammad SAW? Paparkan ceritanya kepada saya kalau ada. Ini bentuk kekesalan saya. Kalau kepala kita sudah diusap kiai, seolah-olah ada jaminan kamu pasti surga. Sehingga berebut mereka mencium tangan kiainya, dan kiainya pun seolah-olah memberikan pemahaman itu kepada muridnya. Dengan mudahnya tangannya selalu diangkat untuk dicium oleh murid-muridnya. Bahkan kadang-kadang tangannya dibawa agar muridnya ruku mencium tangannya itu. Siapa Anda wahai kiai? Apakah stempel surga ada di tanganmu? Apakah surga Allah ada pada orang-orang yang menciummu dan mencium kakimu? Rasul, manusia terbaik di permukaan bumi, tak seorang pun yang mencium kaki beliau. Manusia terbaik sepanjang kehidupan sejarah manusia yang ada di permukaan bumi, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat, tak seorang pun yang dibiarkan ruku di depan beliau. Siapa Anda? Agama apa yang Anda ajarkan kepada manusia? Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Anda tidak lebih mulia daripada Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Tak seorang pun manusia-manusia mulia yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai Muhajirin dan Ansar yang dilakukan itu oleh umat kepada mereka. Siapa Anda? Apatah lagi setelah kami tahu siapa Anda, wanita-wanita yang bukan mahram Anda, dengan senang Anda salami dan senang sekali tangan Anda dicium oleh wanita-wanita itu. Anda merasa lebih mulia dari Abu Bakar dan Umar? Anda merasa lebih mulia dari Abu Bakar dan Umar? Omong kosong. Saya tidak peduli, video ini akan viral begini. Biar viral. Agar kalian tahu dan berpikir, oh Harry Plus kok berani sekali dia ngomong seperti ini. Iya, saya tidak ada takut-takutnya memang. Agar apa? Agar umat mikir. Yang ingin sepaham dengan saya, silahkan mikir. Kalau tidak sepaham dengan saya, silahkan paparkan dalil. Terkhusus kepada Bahar Smith yang pernah berceramah tentang surah Yasin. Berceramah tentang surah Yasin. Di mana apabila ada seorang manusia, seorang muslim mengamalkan surah Yasin dengan tata cara begini bacaannya, dibaca di malam ini cara membacanya, dengan jumlah sekian, nanti di akhirat Allah akan sediakan istana. Istana itu ada 9 pintu, dan di 9 pintu itu ada 9 kasur, bantal, puluhan bantal atau berapa bantal begitu. Dan di setiap bantal-bantal itu ada ribuan bidadari. Bahar Smith atau para muhibbinnya, pendukung-pendukungnya, kalau memang berani, paparkan dalilnya, bersumber dari mana, di kitab apa, apakah itu hadis, perkataan ulama, ataukah dalil dari Al-Quran. Karena itu perkara goib, bukan perkara sembarangan yang bisa orang merka-reka. Semua informasi goib tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang malaikatnya, tentang surga dan neraka, tentang hari hisab, tentang kuburan dan lain sebagainya, sudah Allah Subhanahu wa taala ceritakan, sudah Allah Subhanahu wa taala informasikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi apabila ada orang selain Nabi Muhammad mengetahui informasi gaib ini, artinya Nabi Muhammad SAW merahasiakan informasi gaib itu dari kita. Dan ini adalah tuduhan yang sangat-sangat keji kepada Nabi Muhammad SAW apabila memang informasi ini bersumber dari orang yang bukan Nabi. Wali apa? Wali Sontoloyo. Ini alasan saya kenapa sampai sekarang gergetan kepada para habaib, yang dimana mereka ini oknum-oknumnya kebanyakan mendoktrin gulu, khurafat,
takhayul, bid'ah. Bukan cuma itu, mendawir. Ada satu ceramah Habib Bahar Smith mengatakan, saya juga menasihati Habib-Habib kecil, Habib-Habib muda yang mendawir-dawir kepada umat. Diri Anda juga dawir-dawir, siwak bekas dijual 1 juta. Sorban bekas dijual sekian begini. Apa itu? Siwak perjuangan, sorban perjuangan. Apa? Apakah iya Hasan wal Husain, cucu kandung Nabi Muhammad SAW yang lahir dari rahim Fatimah, pernah melakukan hal seperti itu? Sendal cucu Nabi, kata Hasan dan Husain. Ini adalah sendal cucu Nabi, ya saya cucu Nabi. Dilelang berapa miliar, berapa juta. Ada gak yang seperti itu? Ada, teman-teman. Hanya terjadi di zaman sekarang. Orang yang mengatakan punya darah Nabi Muhammad SAW, keringat Nabi Muhammad SAW, rambut Nabi Muhammad SAW. Ada 3 komponen yang kalian rasa itu sambung kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang saya tantang kalian semua yang punya hal-hal ini untuk tes DNA. Apakah DNA dari darah ini sama dengan rambut ataupun dengan keringat? Ada 3 yang bisa dites DNA-nya. Kalau itu memang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, silahkan. Atau mau ngundang saya, silahkan. Berapapun biayanya untuk melakukan tes DNA, saya siap. Darahnya siapkan untuk kita tes DNA. Rambutnya kita siapkan. Sampai demi Allah, bioskop saja kalau ada film baru kita siap meramaikan. Bagaimana kalau ada pameran peninggalan Nabi Muhammad yang bersentuhan dengan Nabi Muhammad, darahnya, keringatnya, rambutnya, kita tidak mau meramaikannya. Meramaikan sih iya meramaikan. Tetapi apabila itu tidak tersambung kepada Nabi Muhammad SAW, tapi disambung-sambungkan, dipalsu-palsukan, maka pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat berat. Saya ini, kita ini semua sebenarnya sayang kepada kalian, agar kalian itu tidak terjerumus kepada lembah syubhat yang seperti ini. Jangan sembarangan berdusta atas Nabi Muhammad SAW, apalagi darahnya, rambutnya, keringatnya. Monggo. Ketiga hal ini, kata Rizik Syihab apa? Apabila ada orang yang sengaja mengaku-ngaku sebagai zuriyah Nabi, sebagai habaib, maka lakukanlah tes DNA. Karena ada rambut Nabi. Rambut Nabi itu adalah hikmahnya agar kita bisa mengetahui siapa-siapa yang mengaku keturunan zuriat Nabi di tes DNA. Sekarang tes DNA dulu rambut-rambut ini. Rambut yang keliling di Indonesia ini, tes DNA dulu rambut-rambut ini. Rambutnya tes DNA. Sekalian dikoneksikan dengan darah. Kira-kira DNA-nya sama atau tidak? Apakah kalian punya keberanian untuk menjawab video ini? Saya tunggu siapapun yang ingin menjawab. Tidak perlu pikirkan masalah biaya, nggak perlu. Keberanian. Beranikah kalian? Kasihan umat. Saya kemarin lucu ketika mendengarkan pernyataan dari siapa namanya? Tetangga saya sebenarnya dia, yaitu Dery Sulaiman. Tetangga saya sebelah rumah. Hanya beberapa menit dia dengan rumah saya. Tapi pernyataan beliau apa? Dery ketika dilihat oleh Rasulullah SAW mencium-cium rambut palsu. Kasihan dia umatku. Kepada rambut palsu saja dia cium-cium seperti itu. Kepada hadis palsu? Oh iya, lupa. Kebanyakan dari orang-orang sufi memang seperti itu, mengamalkan hadis palsu. Hadis dhaif juga kadang diamalkan. Ya Allah, jangan seperti itu. Islam ini dibangun di atas dalil, bukan dibangun di atas perasaan. Kalau Islam dibangun di atas perasaan, orang ateis juga bisa membangun agama. Orang tidak beragama mau bikin agama baru hanya dengan bermodal perasaan dan pikiran bisa. Tetapi Islam dibangun di atas 2 hal, Al-Quran dan Sunnah. Bukan atas pikiran, bukan atas perasaan. Jadi mari, saya ini berbicara seperti ini hanya untuk mengajak kalian berpikir. Setiap hari saya mengajak kalian berpikir. Setiap hari saya upload video. Agar apa? Agar semakin banyak orang untuk berpikir mendengarkan video saya. Karena saya pribadi sudah memiliki guru-guru, sudah punya tim untuk mensuplai kepada saya pengetahuan tentang hadis-hadis. Bahkan untuk mentakhrij hadis, saya sudah punya tim. Ketika ada orang berusaha membantah video Heri Pras, tapi yang dibawakan hadis palsu, setiap dalil yang kalian sampaikan kepada saya ambil itu dan saya lemparkan kepada tim saya untuk ditakhrij hadis itu. Setelah ditakhrij baru saya berikan tanggapan. Dan rata-rata dalil yang kalian bawakan, kalau tidak mau itu dhaif. Makanya Bahar Smith ini ketika ditantang Heri Pras tidak nonton video tantangan saya, paling pamer murid-muridnya. Kesontoloyan itu. Jadi sampai kapanpun saya tunggu tanggapan dari Bahar Smith untuk menjawab apa tantangan saya sebenarnya. Jangan sekali lagi untuk membuat video kalau saya nantang ribut. No. Meskipun saya tidak takut ribut, saya tidak takut kekerasan, saya tidak akan pernah menantang kalian ribut-ribut kekerasan, adu pukulan. No. Silahkan datangkan dalil. Agama Islam dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Silahkan berpikir dan sampaikan video ini kepada siapapun lah. Bukan cuma kepada Bahar Smith, kepada siapapun.